Sering-sering kalah juga kan. Iya, kalah sampai akhirnya di puncaknya mau naik kelas 12 nih ikut turnamen yang gede nih kan. Iya. Nggak tahu bakal menang, soalnya memang mereka tuh hebat-hebat semua. Apalagi mereka kemarin tuh memang udah ada persiapannya, terus mereka juga ada pembina. Umumnya kan mahasiswa semua gitu, kayak ada dari politeknik yang lain. Robotik ini kan tidak semua orang bisa gitu kan Kak, hanya orang tertentu. Jadi boleh nih Kak ceritain apa sih yang membuat Kakak tertarik sama robotik gitu Kak? Kalau mereka gabung ke sini dijamin mereka nggak bakalan ada ruginya. Gak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Berapa tuh Kak kira-kira? Banyak banget untungnya. Siapa yang nggak tahu keuntungannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di acara Smart Talk The Ethos of Insan Cendekia. Dan pada hari ini saya Lila Farasi Fastila akan kembali menemani teman-teman dalam berbicara dengan narasumber kita yang tentunya hebat dan inspiratif. Nah teman-teman, Insan Cendekia Padang Pariaman tidak hanya bergerak dalam bidang kompetisi olimpiade. Di sini Jita juga memiliki narasumber yang baru saja memenangkan kompetisi robotik. Langsung saja kita sambut, ini dia narasumber kita pada hari ini, Kak Haura dan Kak Bella. Halo kakak. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Boleh nih Kak, kita kenalan dulu sama teman-teman supaya nanti ngobrolnya lebih enjoy. Perkenalkan diri dulu Kak. Nama saya Arabella Angelica, saya kelas 11D. Kalau Kak Haura? Perkenalkan, nama saya Haura Nazwa Arispa, biasa dipanggil Haura, dari 11D juga. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kedua kakak kita ini, Kak Haura dan Kak Bella, baru saja memenangkan kompetisi robotik ya Kak ya? Itu boleh dijelaskan dong Kak, itu kompetisi apa? Itu merupakan dari Persatuan PRSI, Persatuan Robotik Seluruh Indonesia. Jadi itu diketuain oleh Bapak MPR RI. Jadi di situ di lomba itu ada beberapa cabang lomba. Khususnya tentang robotik, ada sumo, ada land followers, ada software, ada wifi, ada juga kayak orang-orang tuh bikin karya mereka sendiri yang nanti bakal dipamerin. Diinovasikan. Salah satu contohnya itu kayak ada robot, jadi itu bisa kayak bicara gitu sama kita kayak. Jadi kayak udah sistemnya Tapi kan kita kan lombanya beberapa hari tuh, nanti karya itu tuh ditampilkan di selang beberapa waktu nanti dari lomba. Karya itu tuh dilombain juga, nanti yang paling canggih, yang paling kreatif lah itu tuh nanti pasti dapat juara juga gitu. Oke, dari sekian banyak tuh cabang lomba yang kakak berdua ikut ini, boleh tahu itu cabang apa Kak? Ini land followers. Dan katanya dengar-dengar dapat gold medal ya Kak ya? Insyaallah. Jadi boleh dong Kak, selama perjalanan kemarin gimana aja tuh ceritanya? Panjang tuh. Sebenarnya robotik itu kan kami dari awal kelas 10. Dan itu tuh pun juga nggak mudah banget ngelakuinnya, banyak cobaan tuh. Apalagi kan perizinan sering-sering kalah juga kan. Kalah sampai akhirnya di puncaknya mau naik kelas 12 nih ikut turnamen yang gede nih kan. Nggak tahu bakal menang, soalnya memang mereka tuh hebat-hebat semua. Apalagi mereka kemarin tuh memang udah ada persiapannya, terus mereka juga ada pembina. Umumnya kan mahasiswa semua gitu, kayak ada dari politeknik yang lain juga. Ya dengar-dengar kemarin soalnya ada yang cabang mahasiswa ya Kak. Berarti kemarin perginya per tim robotik, berarti rame ya Kak ya? Rame. Sekitar 7 orang lah sama pembimbing. 7 orang sama pembimbing. Oke, jadi robotik ini kan tidak semua orang bisa gitu kan Kak, hanya orang tertentu. Jadi boleh nih Kak ceritain apa sih yang membuat kakak tertarik sama robotik gitu Kak? Kisah awalnya tuh Haura nih, kalau misalnya dari Bella awalnya nggak ada niatan ke robotik nih. Tapi gara-gara kami kemarin tuh pas kelas 10 memang teman dekat banget. Jadi Haura nih ngajak Bella buat join. Terus sama Ustadz Najib nih memang langsung diadakan lomba, kami ikut. Lomba pertama kali itu MRC di PNP. Tahun berapa Kak? 2023 nggak sih? Ya kita kelas 10 pokoknya kita. 2023. Kami awal kelas 10. Berarti waktu itu Kak Haura yang join duluan? Langsung sama gitu. Kak Bella. Berarti
Oh tadi Ustadz Najib ya kak? Iya, Ustadz Najib. Ya, berarti kalau untuk sekarang udah berapa orang anggota robotik kak? Udah ramai 24. 24. Berarti dengar-dengar nih setelah masa-masa COVID kan agak turun tuh semua ekskul termasuk robotik ya kak. Jadi rise up-nya kembali di tahun ini bersama Kak Aura dan Kak Bella ya teman-teman. Terus kak, dari segala proyek yang udah pernah kakak lakuin itu tuh apa sih proyek yang paling menantang atau lomba yang paling seru menurut kakak berdua? Yang paling seru mungkin yang ini. Yang ini. Soalnya yang ini tuh memang benar-benar per kami sendiri yang ngelakuin. Biasanya kan kalau lomba sebelumnya ada lagi pembimbing kayak abang-abang gen dulu. Kita kan nggak putus hubungan tuh sama gen-gen sebelumnya. Jadi abang-abang gen 3 tuh masih nolong-nolong ngebantuin gimana cara nggunain robot nih sih, gimana caranya gitu. Tapi ngajarin nge-coding segala macam. Tapi kemarin tuh memang kami sendiri. Berarti mungkin ada bimbingan tapi nggak seketat itu ya. Seketat itu. Terus kak, kalau misalnya nih kan di IC ini juga sebenarnya ada bakal masuk adik kita yang baru nih kak, yang generasi 9. Kira-kira apa nih kak yang bisa kak sampaikan kalau seandainya nanti adiknya tertarik ikut robotik? Apa nih saran-sarannya buat mereka gitu kak dari kakak? Mungkin kalau mereka gabung ke sini dijamin mereka nggak bakalan ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kenapa tuh kak kira-kira? Banyak banget untungnya. Siapa yang nggak tahu keuntungannya? Lagian robotik ini kayaknya asik banget gitu ya kak. Soalnya asik banget. Selain kita belajar tentang teknologi, kita juga main ya jatuhnya ya. Menarikkannya di sana tuh udah kayak keluarga gitu lah bagi kakak. Karena kak dari kelas 10 dari sana, jadi ibaratkannya robotik tuh kayak kami kompak. Kayak rumah kedua bagi kakak. Rumah kedua bagi robotik yang cozy ya. Terus nih kak, kalau seandainya nanti harapan kakak ke depannya untuk robotik ini gimana sih kak? Makin kompak. Ya. Terus nggak ada yang bakal keluar-keluar lagi kayak di masa COVID tuh. Ya, berarti di masa COVID berarti ada yang pernah keluar gitu dari robotik kak? Banyak nggak sih Hawar? Waktu kelas 10 tuh kan kami juga ada beberapa lomba dan itu tuh masih banyak tuh yang dari gen kami ikut. Gen kami awalnya banyak yang ikut, tapi lama-lama tuh banyak yang berkurang sampai akhirnya kalian yang kelas 10 masuk terus join kan banyak. Awalnya kami kira tuh bakalan banyak yang keluar juga. Ternyata bertahan sampai sekarang. Jadi salah satu kunci di robotik ini mungkin konsisten ya kak ya. Jadi teman-teman semua ketika kita ingin berhasil seperti kakak-kakak kita ini, contohnya kita harus konsisten ya kak. Dari awal kita harus berusaha, lalu kita harus konsisten ya kak. Untuk Kak Haura nih, jadi Lila nih pernah dengar dulu Kak Haura pernah ikut seleksi Paskibra dan itu nggak lulus di tahap terakhir kak. Itu apakah itu menjadi salah satu motivasi kakak untuk lebih keras di robotik kak? Benar, Paskibra tuh kayak itu tuh impian kakak dari kecil gitu. Dari kecil banget, ya pingin banget kayak ada di pasukan tuh dulu dari kecil. Sampai akhirnya pas seleksi kan, makanya itu juga termasuk yang kakak kejar mati-matian juga, udah usaha juga kejar mati-matian sampai akhirnya di tahap terakhir, di seleksi tahap terakhir nggak lolos. Itu tuh Ustadz Raski ngatain kakak tuh karena nggak lolos seleksi itu tuh, karena itu tuh kayak kakak pingin banget di sana gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, mungkin nggak rezeki di sana. Terus ada lagi turnamen robotik yang lain, terus dikerasin aja di sana. Tambah dapat dukungan juga dari teman kan. Jadi kayaknya selain kita coba di satu bidang, kalau kita nggak rezeki kita di situ, kita punya rezeki mungkin di bidang lain pasti ada yang lebih baik ya. Kalau kata orang, udah lepasin aja, semoga kita yang lebih baik gitu ya kayak. Ikhlasin pasti dapat yang lebih baik. Sip, ikhlasin pasti dapat yang lebih baik. Oh ini bajunya baju apa nih kak? Ada logo-logonya nih. Ini baju robotik. Oh jadi klub robotik juga punya seragam sendiri ya kak ya. Boleh dong jelasin tentang klub robotiknya kak, yang klubnya ya. Yang klubnya. Jadi Astromik itu merupakan kepanjangan dari Association
Robotik Insan Cendekia. Sip. Jadi itu tuh nama dari klub robotik di Insan Cendekia Padang Pariaman. Apa tadi Kak? Association Robotik Insan Cendekia. Sip. Bagus ya, keren ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang bakal masuk ke IC atau teman-teman yang lagi menonton, boleh nih nanti kita join ke robotik. Kurang keren apa coba robotik di Insan Cendekia Padang Pariaman ini. Jadi boleh nih Kak kalau mau berbicara dengan teman-teman kita join robotik gitu. Join di sini. Oke. Kan kebetulan nih Kakak udah mau kelas 12 ya, dan pastinya nanti bakal sibuk untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Kira-kira apa nih harapan Kakak ke depannya buat penerus-penerus Astromik selanjutnya? Kalau menurut Kakak, kalau harapan Kakak ke gen setelahnya penerus Kakak harap mereka maksudnya mereka nggak ngecewain Ustadz. Kayak Ustadz tuh, Ustadz tuh banyak banget perjuangannya untuk robotik ini. Kayak dari ruangan lah, banyak dana. Pokoknya Ustadz tuh perjuangannya untuk robotik banyak banget. Jadi kalau setiap lomba tuh, kalau misalnya kalah dalam lomba itu pasti rasanya tuh kayak mungkin Ustadz nggak bakalan marah kalau kita kalah, cuman rasanya tuh bikin Ustadz kecewa banget gitu. Karena perjuangan Ustadz tuh buat robotik tuh kayak banyak banget. Terus apa lagi tuh Kak? Terus itu tadi tetap konsisten ya teman-teman. Jadi konsisten. Ya mungkin kalau nggak konsisten pasti kayak nggak mungkin kan seberhasil itu robotik di IC. Apalagi di tahun ini kita baru rise up kembali setelah masa down-nya. Oke Kak, ada nggak sih pesan Kakak untuk teman-teman kita di luar robotik, mungkin untuk motivasi nih Kak pada teman-teman kita? Apa ya motivasinya? Apa ya? Motivasi. Kalau gagal di satu hal, jangan kecewa berlarut-larut. Nanti pasti Allah bakalan ganti lagi ke yang lebih baik. Kalau dari Kak Bella apa nih Kak? Kalau dari Bella, selain kita tuh nggak bisa mengharapin bantuan dari orang lain, jadi kita memang harus semaksimal mungkin mempersiapkan dari diri kita sendiri. Jangan mengharapkan dari orang lain, itulah pokoknya. Intinya jangan berharap ya. Jangan berharap terlalu banyak kepada manusia gitu ya Kak. Oke teman-teman, dari perbincangan kita tadi kita dapat mengambil beberapa nilai ya teman-teman. Yang pertama tadi, ketika kita ingin berhasil kita harus konsisten ya Kak. Itu konsisten. Konsisten ini berperan besar dalam keberhasilan kita. Yang kedua, kita harus bekerja keras, karena ketika kita bekerja keras, apalagi untuk satu klub, pasti ada pembimbingnya. Kita juga harus membanggakan orang yang telah mendukung kita ya Kak. Terus juga ketika kita berada dalam satu klub, kita harus berusaha selalu kompak ya Kak. Iya, kompak penting banget. Ya, karena kalau nggak kompak mungkin nggak akan jalan ya robotiknya Kak. Oke, mungkin sekian pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak udah mau menyempatkan diri datang dan berbincang dengan kami di sini. Oke Kak, mungkin sekian ya pembicaraan kita pada hari ini. Semoga klub robotik Astromik lebih keren lagi, lebih banyak lagi prestasinya untuk kedepannya. Nah teman-teman, sekianlah pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga apa yang kita perbincangkan di acara ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih atas semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.